Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel DM Studio. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas tentang decision making system di DSS ya, atau di decision support system. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke tutorial atau materi, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like and share video ini agar video yang disampaikan bermanfaat juga untuk yang lainnya. Pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas tentang decision making system dari materinya atau file presentasi dari Bapak Yuda Sentika STMTI dari Institut Teknologi Telkom Purwakarta. Saya pakai presentasi ini karena memang menurut saya juga masih relevan dan kenapa saya harus buat susah-susah, yang penting kan ada dan materinya tersampaikan gitu ya. Nanti ya teman-teman kalau mau materinya ya tinggal kunjungi file presentasi dari beliau. Kalau mau penjelasan lebih rinci terkait materi ini, karena beliau yang lebih paham dengan materi yang beliau sampaikan, bisa teman-teman langsung cari terkait pemaparan materi ini oleh beliau. Oke, saya sedikit sampaikan saja sebelum nanti kita lanjut ke model-model atau algoritma-algoritma yang nanti digunakan di DSS. Ini hanya pengantar saja, jadi silahkan disimak. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Oke, berbicara tentang decision making, ini kan intinya berkaitan dengan bagaimana tahapan sebuah keputusan atau pengambilan alternatif itu dilakukan. Nah, makanya ini lebih ke tahapan-tahapan pembuatan keputusan di materi ini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengambilan keputusan itu adalah proses memilih satu di antara beberapa rencana alternatif untuk mencapai tujuan atau beberapa tujuan. Jadi, kalau kita amati gitu, kenapa keputusan itu diambil? Ya, intinya kan ingin mencapai sebuah tujuan agar lebih baik gitu kan. Alternatif-alternatif yang ada itu akan kita pilih dengan harapan pemilihan alternatif tadi itu menjadi sebuah pemilihan alternatif yang lebih baik untuk suatu organisasi atau perusahaan. Nah, berbicara tentang pengambilan keputusan, ini ada 4 fase pengambilan keputusan atau 4 tahapan, 4 langkah untuk pengambilan sebuah keputusan. Ini juga udah sempat saya bahas ya di pemaparan materi pertemuan pertama. Sekilas aja ada di videonya, di video paling terakhir itu saya bahas tentang 4 fase ini secara cepat. Nah, 4 fase ini yang pertama ada intelligent, yang kedua ada design, ada choice atau pemilihan, dan ada implementation. Ada yang 4 fase dan 5 fase ya teman-teman. Jadi tergantung nanti teman-teman mau ngambil yang mana gitu. Nah, karena ini berbicara tentang pengambilan keputusan terkait sebuah sistem, maka kita juga akan berbicara tentang sistem itu sendiri. Dimana memang kalau kita lihat dari gambar ini bahwa sistem itu ya terdiri dari 3 bagian ya. Dalam sebuah sistem itu ada 3 komponen, yaitu input, proses, sama output. Ini kan berbicara tentang sistem secara umum. Jadi kalau teman-teman lihat sistem apapun yang ada pasti dia terdiri dari 3 kategori ini. Ada yang masuk ke dalam kategori input nantinya, ada yang masuk ke dalam kategori proses, sama ada yang masuk ke dalam kategori output. Kemudian nanti sistem itu ada juga yang disebut dengan lingkungan sistem. Nah, ini dalam lingkungan sistem itu ini yang di garis yang di dalam lingkaran putih ini namanya lingkungan sistem. Kemudian lingkungan sistem ini nanti akan dibatasi oleh boundaries atau dibatasi oleh garis pemisah yang memisahkan antara batasan sistem tersebut dengan environment. Environment itu berarti kan lingkungan luar. Lingkungan luar yang mungkin akan mempengaruhi proses sebuah sistem tersebut. Nah, makanya kalau kita lihat contoh di dalam gambar ini ada sistem yang terdiri dari input, itu ada material, kemudian ada cost, ada research. Ini kan berarti berbicara tentang pabrik mungkin ya, atau produksi gitu. Ada materialnya, ada cost atau biayanya, ada research-nya. Ini kan semua ini adalah inputan dari sistem tersebut. Kemudian sistem tersebut nanti akan diproses atau diolah dengan prosedur yang ada di dalam perusahaan tersebut, kemudian atau diolah juga kalau kalau misalkan inputnya berupa data ya mungkin akan kita olah menggunakan program atau aplikasi. Tapi kalau misalkan sebuah inputnya itu berupa bentuk fisik kayak misalkan material untuk produksi ya berarti kita gunakan tools untuk mengolahnya. Misalkan di sini bahan-bahan untuk produksi, maka kita melakukan pengolahannya itu menggunakan tools, misalkan menggunakan mesin atau yang lainnya. Yang intinya di dalam proses ini adalah langkah yang dilakukan untuk mengubah sebuah input yang nantinya akan menjadi sebuah output gitu. Ini kan nanti
dari sistem yang input tadi diolah, kemudian menjadi output misal berupa finished product atau produk jadi gitu. Nah, ini kan berbicara tentang sistem produksi, ada input, proses, dan outputnya. Kemudian dari sistem yang sudah dilakukan tiga kategori ini, nanti kan misalkan finished product atau produk jadinya itu kan akan dikeluarkan atau dikirim atau diberikan misalkan ke dalam lingkungan luar, ada government, pemerintahan. Nah, ini blok-blok lingkungan luar yang mempengaruhi sistem. Kayak misalkan customer ini kan pasti mempengaruhi lingkungan sistem produksi tersebut. Kayak misalnya di pabrik, itu kan pasti dia melakukan produksi tergantung dari permintaan customer-nya kan. Kalau customer yang minta banyak, ya pasti produksi juga akan memproduksi barang secara banyak gitu. Tapi kalau customer-nya permintaannya hanya sedikit, ya dia pasti akan memproduksi juga secara sedikit. Jadi faktor lingkungan luar ini juga berpengaruh untuk sistem sistem di dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian di dalam sistem ini, kalau misalkan sudah menjadi sebuah output, nah ini kan bisa memang langsung menjadi hasil untuk faktor luar, atau bisa juga ini menjadi feedback untuk dilakukan decision maker atau pengambilan keputusan. Contoh misalkan tadi, misalkan materialnya parfum mentah misalkan, kemudian diproduksi oleh mesin menjadi finishing produknya misalkan parfum jadi. Nah, parfum ini kan bisa memang langsung dijual ke faktor luar atau ke customer, atau si parfum tadi bisa juga menjadi feedback kayak misalkan di QC gitu. Di QC kemudian pada saat QC parfumnya reject, ya ini kan menjadi sebuah decision maker, menjadi sebuah keputusan oleh bagian sistem tersebut. Apakah si parfum tadi akan diproduksi ulang, berarti menjadi sebuah input baru yang nantinya akan diolah lagi, kalau memang rejectnya mungkin parah. Tapi kalau misalkan rejectnya hanya bagian tertentu saja, ya mungkin langsung bisa diproses lagi, dinaikin ke proses lagi agar menjadi finished product yang sesuai dengan standar gitu, sehingga bisa langsung dikirimkan ke faktor luar atau ke customer tadi. Nah, intinya di faktor luar ini adalah bagian-bagian atau sub-sub yang memang mempengaruhi ke dalam sistem tersebut. Nah, itu gambaran sekilas terkait sistem. Nah, ini penjelasannya, sistem itu terdiri dari input, proses, sama output tadi ya. Kalau input itu berarti elemen yang masuk ke dalam sistem, jadi bagian-bagian yang ada di dalam sistem. Kemudian kalau proses, dia yang mengubah atau mentransformasi atau mengolah input menjadi output, sedangkan output adalah hasil dari proses yang dilakukan tadi. Kayak misalkan produk yang sudah selesai, nah itu adalah sebuah outputnya. Kemudian feedback tadi ya, aliran informasi dari output ke pengambilan keputusan yang mungkin memodifikasi input atau proses. Tadi yang saya bilang. Jadi kalau misalkan sebuah outputnya itu reject, ya mungkin bisa menjadi sebuah feedback untuk diolah lagi apakah menjadi kategori input atau didaur ulang dari awal atau memang hanya diproses lagi agar menjadi output yang sesuai standar gitu. Nah, sedangkan environment adalah faktor luar yang mempengaruhi performa sistem tadi. Sistem tadi kan bisa produksi banyak, produksi sedikit, itu kan terpengaruh oleh faktor luar atau environment tadi. Nah, kemudian kita masih berbicara terkait sistem, nah di mana sistem ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan sistem tertutup, dan yang kedua ada yang disebut dengan sistem terbuka. Perbedaannya, kalau yang namanya sistem tertutup, berarti kan memang yang sistemnya itu tidak untuk publik gitu, hanya untuk mungkin perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Nah, makanya kriteria atau tipikal dari sistem ini biasanya independen, tidak membutuhkan input, dan tidak menghasilkan output bagi lingkungan luar. Jadi kalau tadi mungkin lebih penggambaran sistem secara umum gitu, yang mungkin bisa masuk ke dalam sistem terbuka juga. Kalau sistem terbuka, dia tentunya menerima input, kemudian memberikan output ke lingkungan luar. Oh ya, di sistem tertutup juga sebenarnya dia menggunakan input juga, cuma inputnya itu tidak membutuhkan inputan dari luar gitu. Tidak menerima pengaruh dari luar sistem. Nah, sedangkan sistem terbuka dia tentu membutuhkan atau menerima inputan dari faktor luar dan dia tentunya memberikan output ke lingkungan luar. Jadi intinya dari sistem tertutup sama sistem terbuka itu ya karakteristiknya ya kalau tertutup dia outputnya hanya untuk lingkungan dia saja, sedangkan sistem terbuka dia outputnya untuk lingkungan luar juga.
Nah, kita akan berbicara tentang decision making system gitu kan tadi. Nah, maka di sini kalau tadi kita sudah berbicara tentang pengambilan keputusan, kemudian sistem, nah tentu kita berbicara tentang modelnya juga. Yang mana model dalam DSS ini merupakan komponen penting dari sistem pendukung keputusan. Jadi sebuah keputusan itu diambil tergantung dari model yang akan kita terapkan gitu. Di mana model itu adalah representasi sederhana atau abstraksi dari suatu realitas. Jadi kenapa model itu dimunculkan? Sebenarnya kan salah satu alasan kenapa model itu kita buat itu kan karena mungkin masalah atau problem yang akan kita pecahkan itu kompleks misalkan, yang mana kalau kita terjun langsung atau kalau kita amati langsung atau kita langsung terapkan ke dalam lapangan akan menghabiskan banyak waktu atau banyak biaya gitu. Makanya kita di sini menggunakan model yang akan kita bangun. Nah, kemudian model itu ya ada beberapa jenis. Yang pertama ada model ikonik, di mana model ikonik ini adalah replika fisik dari sistem. Maksudnya di model ikonik ini adalah gambaran sistem yang besar, kemudian dibikin replikanya secara skala kecil gitu, agar secara biaya, secara resource itu ya nggak menghabiskan banyak biaya atau resource tadi gitu. Kalau misalkan kita berbicara secara langsung di lapangan, ya kayaknya menghabiskan banyak biaya gitu. Makanya model ikonik ini juga bisa dijadikan salah satu alternatif. Yang kedua ada model analog, yaitu model yang tidak tampak mirip dengan model aslinya tetapi bersifat seperti sistem aslinya. Sebagai contoh, bagan organisasi yang menggambarkan hubungan struktur otoritas. Nah, contoh misalkan kalau di model analog ini, struktur organisasi gitu, bagan organisasi itu kan hanya menggambarkan hubungan saja, hubungan antara atasan dengan bawahan misalkan. Kemudian jalur koordinasi antara bawahan ke atasan kemana aja gitu, gitu kan. Nah, makanya model analog itu kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada model matematis menggunakan relasi matematis untuk merepresentasikan kompleksitas. Nah, ini nanti yang banyak digunakan pada analisis DSS. Ini ada tiga model yang bisa dipilih ya. Nah, ini ada manfaat model. Manfaat model dari DSS ini yang pertama, model memungkinkan penghematan waktu, baik dari waktu operasi yang bertahun-tahun dapat disimulasikan dalam beberapa menit dengan komputer. Ini ya. Jadi manfaat model tuh kita bisa menghemat dari segi waktu, karena kalau misalkan secara realitas membutuhkan waktu yang sangat lama, tapi dengan kita membuat sebuah model di dalam komputer itu bisa disimulasikan atau bisa dijalankan hanya dalam beberapa waktu saja yang jelas lebih hemat dari waktu secara realnya gitu. Yang kedua, manfaat model adalah manipulasi model jauh lebih mudah daripada memanipulasi sistem nyata. Jadi, ketika di dalam penelitian kita atau pemecahan masalah yang kita lakukan, kalau kita langsung terjun untuk memanipulasi atau untuk mengubah sebuah sistem yang nyata tadi, itu kan lebih ribet ya. Kita harus memanage dari SDM-nya misalkan atau kita harus memanage dari bahan bakunya dan lain sebagainya. Intinya banyak yang harus kita atur gitu kalau kita ngomongin sistem nyatanya. Tapi kalau kita hanya memanipulasi sebuah model ketika ada revisi-revisi itu kan hanya mengedit atau mengubah di modelnya saja yang di situ kita nggak terlalu membutuhkan banyak effort gitu untuk melakukan manipulasi tadi. Hanya model ini penting juga untuk kita buat. Yang ketiga, manfaatnya adalah biaya model jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya eksperimen. Nah ini kalau misalkan kita langsung mengerjakan proyek itu dalam dunia nyata, itu kan kita pasti membutuhkan banyak biaya. Tapi kalau kita hanya menggunakan sebuah model, nah tentu biayanya itu jauh lebih hemat dibandingkan dengan kita penelitian secara langsung. Yang keempat, model meningkatkan dan memperkuat pembelajaran dan pelatihan. Nah, jadi dengan adanya model kita bisa ubah-ubah sesuka hati gitu atau kita bisa ubah-ubah sesuai keinginan gitu kalau berbicara tentang model. Tapi kalau kita berbicara tentang sistem nyata, nah biasanya tuh orang bakalan merasa bosan gitu kayak misalkan, ah baru juga kemarin dicoba dengan sistem kayak gini sekarang berubah lagi. Dan biasanya itu menjadi sebuah nilai minus buat perusahaan gitu ketika model itu digonta-ganti. Misalkan perusahaan tadi mencoba dengan model A dulu, percobaan sebulan ternyata nggak cocok.
bulan depan diubah lagi dengan model B dan seterusnya. Itu kan kalau kayak gitu ya bawahan atau karyawan pasti akan merasa kayak dipermainkan gitu dengan uji coba tadi. Tapi kalau dengan menggunakan model, maka ya uji coba tadi nggak akan ada yang merasa terganggu gitu. Makanya model itu penting untuk kita buat. Nah, ini yang sudah kita bahas di slide sebelumnya atau di pertemuan pertama, ada fase-fase pengambilan keputusan. Nah, menurut Simmons, 4 fase decision making itu yang pertama ada intelligent, yang kedua ada design, kemudian yang ketiga ada choice, dan yang keempat ada implementation. Jadi kalau kita berbicara tentang decision making, sebenarnya kita berbicara 3 tahapan ini. Dari tahapan pengamatan, perancangan desain, sama pemilihan alternatif gitu. Nah, 3 ini kan yang sebenarnya kita lakukan dalam melakukan decision making. Kemudian, ini kan dalam tahapan ini sebenarnya kita berbicara juga tentang problem solving gitu. Bagaimana kita mengamati masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan tadi gitu. Nah, kalau di tahapan keempat ini hanya lebih ke implementation atau penerapan dari apa yang sudah kita pilih tadi gitu. Ini dijelaskan satu persatu. Yang pertama, di dalam intelligent phase, ini tentu kita mengamati lingkungan luar. Nah, jadi kalau misalkan kita melakukan fase ini, maka kita harus mengamati lingkungan luar juga. Tadi ya, sistem itu kan ada sistem luarnya tuh, ada environment. Maka kita harus amati gitu. Itu tuh environment tadi tuh benar-benar environment atau lingkungan luar yang memang mempengaruhi dari sistem yang berjalan atau enggak gitu. Kemudian, tentu setelah kita mengamati environment tadi, kita juga harus menganalisa tujuan organisasi. Karena tentu nanti pemilihan alternatif atau pengambilan keputusan itu kan harus selaras dengan tujuan organisasi. Kalau misalkan kita tidak mengetahui dari tujuan organisasi atau tujuan perusahaan yang akan kita ambil keputusannya, itu ya jangan sampai keputusan kita yang kita ambil itu tidak selaras dengan tujuan organisasi. Makanya di sini kita penting untuk mengetahui juga tujuan dari organisasi tersebut. Di tahapan ketiga dalam fase pemilihan ini kita akan berbicara tentang pengumpulan data. Karena kalau yang namanya pengambilan keputusan, tentu kan kita pertimbangkan berdasarkan data-data yang ada. Nggak mungkin kita melakukan pengambilan keputusan berdasarkan naluri gitu kan, atau objektif gitu terhadap masalah tadi. Nah, pengambilan yang benar itu ya kita tentu pertimbangkan dengan data-data yang ada. Makanya dalam tahapan ini penting untuk kita lakukan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan putusan yang nanti akan kita ambil. Kemudian di yang keempatnya nanti mengidentifikasi masalah seperti biasa ya, karena kita berbicara tentang DSS atau pengambilan keputusan itu kan pasti berbicara tentang masalah. Nggak mungkin kita mengambil keputusan kalau nggak ada masalah. Justru kita mengambil keputusan itu untuk mengatasi masalah. Makanya di tahapan ini kita harus mengidentifikasi masalah-masalah yang akan kita pecahkan. Dan di sini juga perlu untuk dikategorikan masalahnya ke dalam kategori apa. Ini ada programmer sama non-programmer. Maksudnya yang udah kita bahas di pertemuan atau slide pertama bahwa masalah itu ada 2 jenis. Ada yang terstruktur, ada non terstruktur. Nah, itu masalah yang akan kita hadapi atau yang akan kita pecahkan, itu nanti masuknya ke dalam masalah yang mana kategorinya. Kemudian yang selanjutnya kita dekomposisikan menjadi beberapa bagian kecil. Jadi masalah itu, kalau masalahnya kompleks, maka kita harus pecah masalah tadi menjadi bagian-bagian kecil agar penyelesaian masalahnya itu bisa lebih baik, penyelesaian masalahnya bisa lebih bagus. Yang terakhir, kita menentukan siapa yang bertanggung jawab atas masalah tersebut. Nah, ini juga penting karena memang terkadang kalau kita lakukan penelitian, ini harus tahu siapa yang bertanggung jawab atas masalah ini. Karena tentunya kalau misalkan kita tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas masalah yang akan kita pecahkan ini, kita akan sulit untuk mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Nah, ini di fase pemikiran atau intelligent fase. Kemudian, nah ini kalau misalkan kita berbicara pemecahan masalah, kita bisa lakukan dengan diagram fishbone ya. Diagram fishbone yang mana ini kan bisa kita cari tahu dengan memecahkan masalah-masalah tersebut. Kemudian kita rincikan di masalah tersebut itu ada apa aja. Nanti kita akan tahu di mana sebenarnya titik permasalahannya. Ini bisa kita lakukan dengan teori fishbone diagram. Nanti fishbone diagram kita bikin materi khusus terkait pembahasan fishbone diagram. Nah, di tahapan kedua yaitu fase perancangan atau desain fase. Di tahapan fase perancangan ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu menentukan beberapa rencana alternatif. Jadi, kalau misalkan di tahapan pertama tadi kita lebih menyoroti permasalahannya,
Maka di tahapan kedua ini kita lebih ke pencarian alternatif-alternatif yang bisa diambil dari permasalahan yang akan kita pecahkan tadi. Makanya kalau di tahapan ini lebih condongnya ke pembuatan model, kemudian menguji kelayakan model yang akan kita buat, validasi hasilnya sesuai atau enggak gitu. Kemudian dibandingkan dengan model-model yang lain. Model atau alternatif itu kan enggak satu, kita bisa coba dengan beberapa alternatif dan kita bandingkan alternatif mana nanti yang lebih cocok gitu. Nanti juga di sini berbicara tentang pemilihan principle of choice, menentukan tujuan, kemudian memasukkannya ke dalam model, mengevaluasi dan mengambil resiko, kriteria dan batasan. Nah, ini di tahapan perancangan dari DSS. Kemudian di tahapan yang ketiga yaitu fase pemilihan atau choice phase. Jadi di tahapan kedua tadi kita memunculkan banyak alternatif-alternatif yang bisa diambil dengan banyaknya pertimbangan atau kriteria atau efek dari alternatif yang ada tadi, maka tentu di tahapan ketiga kita lakukan pemilihan terhadap alternatif yang sudah disiapkan tadi. Tentu di sini kita harus banyak pertimbangan dalam hal pengambilan atau pemilihan dari alternatif tadi. Kayak misalkan dampak dari alternatif tersebut apa gitu. Kayak misalkan tadi alternatifnya tersedia satu 2 3 ya maka kita lihat dari tiga kriteria tersebut kita harus rincikan dampak dari masing-masing alternatif tersebut gitu. Kemudian nanti kita urutkan juga. Kita urutkan mana yang menjadi alternatif terbaik dan mana yang menjadi alternatif terburuk gitu. Karena ini penting gitu. Dimana kalau misalkan sudah diurutkan alternatif terbaik ya maka itu yang harusnya kita ambil. Tapi kalau misalkan ketika alternatif terbaik itu tidak memungkinkan untuk kita terapkan, ya kita bisa ambil alternatif kedua. Makanya diurutkan secara terurut antara alternatif terbaik sampai terburuknya. Intinya di tahapan ketiga ini kita berbicara tentang pemilihan dari alternatif-alternatif yang sudah kita buat di dalam tahapan yang kedua. Nah, dalam tahapan pemilihan tadi, nanti akan ada beberapa permasalahan-permasalahan yang biasanya kita hadapi dalam fase pemilihan tersebut. Yang pertama, bila kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka timbullah masalah. Nah, ini kadangkala alternatif yang kita sodorkan, yang kita tawarkan, itu biasanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan misalkan atau oleh organisasi. Nah, ini pasti akan menimbulkan masalah baru. Karena kan kadangkala juga kalau kita berbicara tentang komputer gitu, ini kan dia hanya mempertimbangkan data-data saja nantinya. Dan orang itu kan nggak berbicara dengan data saja, kadang dengan perusahaan. Contoh misalkan, kalau kita terapkan sistem absensi misalkan di perusahaan. Kalau kita berbicara komputer kan, taruhlah ada aturan jam 8 itu telat. Jam 8 itu maksimal datang. Kalau telat, ya misalkan pulang atau disuruh balik lagi. Kalau kita berbicaranya tentang sistem atau komputer atau mesin gitu, begitu jam 8 tap, kemudian lewat 1 menit, ya dianggap telat, pulang gitu kan. Karena sistem itu ya kayak gitu, saklek gitu. Jadi kalau kita berbicaranya tentang manusia, ya kadang-kala kan, cuma telat 1 menit, 2 menit, nggak apa-apa masuk aja gitu kan. Dan ini juga kadangkala, karena sistem itu hanya mempertimbangkan data saja tanpa perasaan, ya kadang nggak sesuai dengan harapan yang diminta oleh perusahaan atau pemilik perusahaan. Maka akan timbul masalah baru. Yang kedua nanti ada permasalahan dari pas pemilihan ini, bounded rationality atau rasionalisasi yang terbatas. Kapasitas manusia yang terbatas, dibatasi oleh prasangka dan perbedaan individu. Terlalu banyak pilihan. Ini masalah-masalah yang sering muncul ketika ada dalam fase pemilihan. Nah, yang keempat, fase implementasi atau implementation phase. Nah, di mana di tahapan ini, karena di tahapan ketiga sudah kita tentukan mana solusi atau alternatif yang kita pilih, maka di tahapan implementasi ini ya hanya sebatas penerapan saja, penerapan dari alternatif yang sudah terpilih. Nah, yang jadi permasalahan nanti ada beberapa hambatan dalam tahapan implementasi ini.
Yang pertama biasanya berkenaan dengan penolakan untuk melakukan perubahan. Walaupun misalkan solusi atau alternatif yang ditawarkan itu lebih baik, kadangkala sistem yang sudah berjalan lama biasanya merasa Eee, lebih nyaman sistem yang sebelumnya gitu. Walaupun misalkan lebih ribet, kadang kala orang tuh udah merasa nyaman dengan yang sistem yang ribet itu gitu. Jadi kalau dikasih yang lebih mudah tuh kadang ada yang melakukan penolakan juga gitu. Padahal alternatif tadi lebih baik gitu dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Dan ini udah menjadi hal yang lumrah ya. Pasti teman-teman juga pernah merasakan atau pernah menemukan kayak gini gitu. Ketika ada keputusan baru diambil, padahal keputusan tadi lebih lebih simpel dibandingkan dengan SOP sebelumnya, kadang kita merasa, keberatan gitu, karena yang sebelumnya udah terbiasa gitu. Kemudian yang kedua user training. Nah, ini juga menjadi hambatan ketika sistem itu atau ketika solusi itu diterapkan, ya kadang user training juga menjadi sebuah hambatan gitu. Entah misalkan karena memang orang-orangnya yang nggak mau di-upgrade, atau misalkan karena nggak terima gitu, makanya menjadi problem juga nih. Kemudian dukungan dari manajemen yang lebih tinggi. Nah, ini beberapa hambatan-hambatan yang memang menjadi permasalahan dalam tahapan implementasi. Nah, jadi dari 4 tahapan tadi dalam DSS ini menjadi tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan oleh teman-teman ketika akan melakukan sebuah pengambilan keputusan. Mulai dari tadi ya, tahapan yang pertama itu ada intelijen atau pengamatan terhadap sebuah masalah atau pengamatan terhadap lapangan gitu. Itu kita berbicara tentang intelligent based. Yang kedua, kita berbicara tentang fase rancangan. Nah, di situ kita berbicara tentang pemunculan alternatif-alternatif yang bisa diambil. Di tahapan ketiga, kita berbicara tentang fase pemilihan, maka di situ kita memilih alternatif yang dimunculkan di tahapan kedua tadi. Yang keempatnya kita berbicara tentang fase implementasi atau penerapan dari alternatif yang sudah kita pilih di tahapan ketiga. Nah, itu 4 tahapan yang dilakukan pada saat nanti pengambilan keputusan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.